Jujur sih saya seneng banget pada saat pertama kali saya terjun di dunia beauty, memang saat itu pemainnya belum banyak, indie brand ya. Makin lama saya melihat makin banyak teman-teman yang bikin local brand dan semuanya tuh keren-keren banget. Sebenarnya simple banget awal mulanya kenapa membangun Sada. Perjalanan saya di dunia beauty awal bangetnya tuh sebenarnya belum bikin brand sendiri. Tetapi pada saat itu saya kolaborasi dengan salah satu brand lokal yang actually sekarang udah tidak ada. Saya punya anak dan saya ingin menghabiskan waktu di rumah dengan jadwal yang lebih fleksibel tapi juga yang kerja kantoran yang fix. Jadi saya ingin punya jam yang benar-benar fix di mana pada jam tertentu saya bisa bersama dengan anak-anak, saya bisa tidurin anak, atau saya bisa sarapan dengan anak, mengirim mereka sekolah. Saya selalu berdoa supaya saya dan Sada bisa menjadi seperti sebuah pohon beringin di mana banyak yang bisa berteduh di bawahnya, banyak yang bisa berkembang di bawahnya, banyak yang bisa blossom lah di bawah pohon beringin ini. Jadi saya selalu bilang pokoknya di Sada kita masih perusahaan kecil yang berkembang, kita seperti keluarga, kita harus kerja lebih keras lagi karena kita bukan big company, big national brand company gitu kan. Jadi of course kita pasti kerjanya harus lebih keras lagi, kita harus bisa mengerjakan banyak hal ya kan. Jadi mungkin satu posisi harus bisa juggling beberapa kerjaan gitu kan. Tapi pada akhirnya akan jauh lebih rewarding karena kita ada pada saat awal, pas pertama bangun, jatuhnya bangun laginya, belajarnya bersama. Saya selalu bilang, kita belajar bersama. Kalau kita salah bersama. Kalau kita benar, kita sukses, kita akan sukses bersama. Menjadi seorang ibu dong, itu yang benar-benar membuat saya. Jadi menjadi seorang ibu tuh, ya jangan salah ngerti ya, menjadi seorang ibu itu adalah sebuah kebahagiaan yang terbesar dalam hidup saya, tapi challenging juga. Jadi kalau dibilang yang benar-benar yang ngena di saya, yang menjadi seorang ibu itu. Karena sampai sekarang dan seterusnya nggak akan pernah berhenti, itu adalah role topi yang harus selalu saya kenakan sampai ya akhir hidup saya. Kalau anak sih sekarang dengan mereka tambah besar, mereka nggak komplain ya. Saya ingin supaya anak-anak juga melihat bahwa ya hidup itu emang nggak semuanya happy-happy, semuanya bisa didapatkan dengan gampang gitu. Tapi kita harus berjuang, kita harus kerja keras, kita harus punya disiplin. Dan mudah-mudahan ya mereka tambah besar, mereka bisa melihat itu dan mereka juga bisa menerapkan hal itu dalam kehidupan mereka. Saya tuh selalu mengingatkan tiap kali saya wawancara atau kalau misalnya saya ada talk show, saya selalu bilang, kita sebagai perempuan kita harus bisa melatih otak kita. Kenapa? Karena kita sebagai perempuan pada saat kita bercermin, kita adalah kritik terpedas terhadap diri kita sendiri. Perempuan tuh kalau mau julid tuh bisa julid banget. Terjulit pada diri sendiri. Jadi kita harus bisa ngelatih otak kita untuk lebih positif. Untuk apa? Otak kita adalah otot juga. Bukan karena aku demen nge-gym ya, tapi otak itu adalah otot dan kita harus bisa melatih otak kita setiap hari self affirmation, ngomongin hal yang positif terhadap diri kita sendiri, mau di depan cermin atau pada saat di mobil atau pada saat ada suara-suara negatif tuh. Dengan cara itu saya berharap ya wanita akan lebih peka dan lebih pintar untuk menggali potensi dia. Karena sebenarnya musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Kalau kita bisa melawan diri kita sendiri, itu kita breaking barriers. Untuk wanita manapun gitu ya, yang sedang mengalami apapun itu dalam kehidupannya, kalau misalnya dia ingin memberdayakan dirinya melakukan sesuatu, my advice would be pelan-pelan saja, step by step gitu kan. Punya goal itu penting, tapi bagaimana cara untuk mencapai goal itu yang menjadi journey-nya yang paling penting. Bukan goal itu, tapi journey kita. Tiap bulan kita juga pasti mengalami perubahan emosi mental yang berbeda gitu. Nah itu yang menjadi sebuah challenge bagi kita untuk menanganinya dengan baik gitu. Jadi kita harus tahu nih pada saat ada
emosi-emosi di dalam diri kita atau pikiran-pikiran negatif, kita juga harus bisa sadar, oh ini kenapa nih? Jadi kita harus bisa mengkotakkan gitu. Apakah benar-benar kita overthinking gitu, atau memang ya ini memang saat di bulan dimana kita memang jadi lebih mellow, dimana kita jadi lebih berpikir. Jadi itu tuh banyak faktor-faktor sebenarnya. Sebenarnya menjadi seorang wanita tuh banyak rumus dan kerumitan tersendiri, dan kita harus bisa mengkotakkan hal-hal itu. Karena pada akhirnya kan kebahagiaan itu hanya dipegang oleh diri kita sendiri, bukan faktor orang-orang di sekitar kita. Kalau kita hanya bisa bahagia pada saat orang lain melakukan hal sesuatu pada kita, berarti kita itu tergantung pada orang lain. Kita seorang wanita, kita harus bisa independen. Independen secara finansial, independen juga secara kebahagiaan, apapun itu, kita harus bisa memegang kebahagiaan kita sendiri. Pesan dari saya untuk sahabat Femela harus lebih percaya terhadap diri sendiri sih. Karena saya percaya seorang wanita, kalau percaya diri, dia bisa menaklukkan apapun dalam hidupnya dan dia bisa melakukan apapun dalam hidupnya. Mau mimpi setinggi langit juga bisa. Tapi kamu harus bisa percaya diri, percaya terhadap diri kamu. Karena jangan berharap orang lain percaya terhadap diri kamu baru kamu merasa kamu bisa melakukan sesuatu. You have to believe in yourself. Once you believe in yourself, then you can do it gitu. And how do you want to do it? Get that vibe, catch that vibe, believe in yourself, and just do it.